Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di program podcast kita Let Me Tell You di episode kali ini yang bertemakan climate change. Oke, sebelumnya aku mau berkenalan diri dulu nih. Halo semua, aku Aisyah Zrafianto dari kelas 7D. Dan pada podcast kali ini aku nggak sendirian dong pastinya, aku ditemani oleh dua narasumber kami yaitu Halo semuanya, nama saya Asia Damakardiansyah dari Kasapance. Kali ini saya ditemani oleh teman saya. Halo, nama saya Muhammad Askal Gulam Idrus dari kelas 8B. Yeay. Halo Kasya dan Kaska. FYI guys, Kasya dan Kaska ini dua-duanya anggota OSIS. Nah, kalau Kasila itu bendahara, dan kalau Kaska itu kabit dari bidang Science and Knowledge. Jadi, Waduh, keren ya. Jadi, Keren si paling anggota OSIS. Si paling bener-bener. Jadi pas banget sama topik kita pada podcast kali ini soal climate change kan. Oke. Nah, tanpa lama-lama langsung aja kita ke inti podcastnya. So grab a snack, relax, and let me tell you. Oke. Nah, tadi seperti yang aku udah mention di awal, podcast kita kali ini itu membahas tentang climate change. Nah, ini menurut aku topiknya interesting banget sih. Dan pastinya penting buat dibahas berhubungan juga dengan kondisi bumi kita saat ini ya. Nah, aku mau tanya nih, apa yang Kak Sheila dan Kak Aska ketahui seputar climate change? Kalau menurut aku sih, kalian pasti pernah dengar ya yang climate change atau perubahan iklim itu simpelnya itu kayak itu perubahan yang signifikan terhadap suhu, curah hujan, dan angin yang terjadi pada waktu yang lama. Nah, itu juga sejak lama kegiatan manusia ini sudah menjadi penyebab utama dari perubahan iklim. Kalau dari aku sih, dari tadi nggak apa. Tapi kayak yang tadi Sheila udah benar tadi. Tapi mungkin walaupun penyebab utamanya adalah manusia, masih ada beberapa akibat lain dari alami. Nah, tadi kita udah bahas sekilas mengenai climate change, jadi mungkin sekarang kita bakal coba bahas lebih detailnya lagi satu-satu. Yang pertama, yaitu apa sih dampak dari climate change itu sendiri? Dampak dari climate change itu ada banyak. Kayak curah hujan makin tinggi, makin banyak. Ada musim kemarau yang tidak akan berhenti. Ada mencairnya es di kutub, suhu sekitar makin panas. Intinya ya baik lah. Sampai juga bisa menimbulkan bencana alam, guys. Kayak seberapa buruknya climate change. Betul banget, udah kelihatan banget di lingkungan kita. Nah, itu juga sebenarnya tuh banjir sama kekeringan ini udah termasuk bentuk ketidakseimbangan alam dan perubahan iklim terjadi di Indonesia. Nah, selain itu juga, ini penyebaran penyakit yang semakin luas. Kan sekarang tuh udah banyak kasus-kasus demam berdarah, malaria atau kolera gitu yang dikarenakan nyamuk-nyamuk ini yang berkembang biak di cuaca yang panas dan lembab dengan curah hujan yang tinggi. Maka itu, teman-teman jangan lupa melakukan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Oke. Wah, tadi banyak ya dampak dari climate change dan ngeri-ngeri juga. Makanya guys, ayo jangan lupa lakuin. Ya masa dulu aku pernah dapat demam berdarah. Waduh. Ya Allah, kasian banget. Kayaknya nggak ngelakuin 3M deh, ini nggak ngelakuin 3M deh. Ya pas itu kan kayak anak kecil gitu, nggak tahu. Sekarang udah bukan anak kecil, udah tahu kan harusnya. Jadi ya, obviously. Oke. Jadi ya itu aja ya guys. Jangan lupa ngelakuin 3M itu dia apa Kak? Menguras, menutup, dan mengubur. Yes. Siap. Nah, selanjutnya, apa penyebab terjadinya climate change? Nah, banyak dari kegiatan kita yang sudah menjadi penyebabnya. Yang sekarang tuh yang kayak di Indonesia ini kan udah banyak ya menggunakan transportasi motor. Nah, ini menggunakan sumber dari bahan bakar fosil itu juga menambahkan sumber karbon dioksida. Nah, maka itu juga kita harus melestarikan hutan-hutan, jangan menebangkan pohon sembarangan karena ini yang bisa berkurangnya penyerapan karbon dioksida sehingga gas karbon dioksida ini yang ke atmosfernya akan meningkatkan pemanasan global. Yang main lah yang dari Sheila, tapi biasanya itu juga ada kayak apa ya, penggunaan CFC yang keterlaluan ya, itu kayak ekstrawan gitu. Sip. Nanti kan udah ada dampaknya dan penyebab dari climate change. Nah, kalau
cara mengatasinya gimana nih Kak kira-kira? Cara mengatasinya itu adalah cara mengatasi penyebab-penyebabnya. Seperti, sebenarnya cara mengatasi itu kayak easy tau gak sih? Kalau buat penggunaan transportasi yang bersumber dari bahan fosil dan gitu lah, itu kamu bisa just mengurangi penggunaan transportasi yang bersumber dari bahan fosil. Dan buat kayak penebangan, pembakaran hutan itu bisa reboisasi aja, kayak menanam pohon. Dan yang tadi aku ekstra kan aku bilang penggunaan CFC keterlaluan itu just kurangi aja penggunaan CFC. Lebih baik diberhentikan itu. Oh iya, benar. Nah, selain yang dari Aska bilang, kita itu juga harus hemat energi ya, sama menggunakan energi alternatif. Jadi kayak dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil diganti menggunakan misalkan sinar matahari, air atau enggak angin. Nah, juga yang kata Aska itu kita juga harus reboisasi ya, karena ini kan karbon dioksida ini kan akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis yang akan menjadi solusi untuk mengurangi karbon dioksida di atmosfer. Yang lebih sains lah. Ya benar. Jadi tadi itu dia ya guys, upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi climate change. Nah, kira-kira apa sih dampak ke depannya kalau misalnya kita nggak ngelakuin upaya-upaya yang tadi atau kita kayak nggak mencoba untuk mengatasi climate change? Yang pasti yang lebih jelas ini kan perubahan iklim ini akan terus terjadi ya. Suhu bumi akan meningkat dan kemungkinan lapisan es yang ada di Samudra Arktik ini akan menghilang. Jika terjadi, pasti permukaan air laut akan semakin meningkat dan bisa mengganggu ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah itu juga bisa meninggalkan daerah pesisir atau pulau-pulau kecil. Sayang banget kalau misalkan hilang semua. Ya sayang banget. Kayak di Indonesia kan juga kayak gitu kan. Kayak Ya, udah banyak pulau-pulaunya pesisir kayak sedih. tenggelam gitu. Sedih, belum pernah lihat gitu. Ya. Ada juga yang tadi kan suhu meningkat itu juga di Indonesia terjadi. Kayak kamu lihat histori suhu Indonesia apaan makin meningkat. Kayak 35 gitu sekarang average-nya. Tinggi banget. Betul banget. Rata-rata 35 emang. Iklimnya juga nggak terprediksi sekarang. Benar, susah diprediksi juga jadinya. Nah, tadi kita udah bahas climate change secara keseluruhan atau global. Nah, mungkin sekarang kita bakal bahas lebih detailnya di Indonesia ya. Tadi udah kita bahas sedikit sih ya tentang Ya sih, Indonesia. dari yang aku udah dibahas soalnya. Udah lumayan mungkin ya. Sheila punya tambahan gitu. Ya, mungkin ada tambahan dari Kak Sheila atau dari Kak Aska. Itu sih pengen kayak menariknya itu Indonesia ini kan termasuk penghasil emisi gas rumah kaca terbesar yang dapat merusak iklim dunia. Nah ini juga kebanyakan industri dan pertanian Indonesia ini masih minat menggunakan pupuk kimia. Itu kan menghasilkan gas metana dan nitrogen dioksida ke atmosfer. Nah gas yang ada di sana itu akan tinggal sampai ribuan tahun dan akibatnya akan menurunkan hasil produktivitas pertanian karena perubahan masa tanaman dan munculnya wabah penyakit dan hama. Kan kayak karma gitu nggak sih? Iya. Serem-serem sih. Answer Sheila kayak science banget gak sih? Kan pasti nggak. Wawasannya juga. Wawasannya luas. Keren. Oke, nah tadi kita udah sempet bahas soal upaya-upaya yang bisa kita lakukan kan, tapi itu dari diri kita sendiri. Nah, ada nggak sih upaya dari pemerintah dalam menangani climate change di Indonesia ini yang kalau kita lihat udah cukup parah ya sebenarnya, jadi harus yang dari aku baca sih yang sekarang tuh pemerintah ini kayak ngenerbitin surat utang yang berbasis melakukan program pengurangan gas rumah kaca yang disebut green bonds. Jadi itu kayak mendanai sebuah proyek yang memiliki manfaat terhadap lingkungan. Dan ini juga diberlakukan di luar Indonesia juga. Kalau dari aku sih ada lebih banyak. Ada kayak apa ya? Jadi kayak kind of sound concerning. Gak tahu bahasanya siapa. Ada kayak CCFF yang menangani kebijakan fiskal dalam usaha climate change. Ada juga carbon pricing atau NEK yang akan menangani usaha-usaha yang menimbulkan pencemaran. Kayak mereka disuruh untuk bayar ke pemerintah gitu. Yang tidak kayak I shouldn't do this anymore. Yang paling terakhir ada ETM akan mengubah penggunaan batu bara menuju energi baru dan terbarukan. Wow. Wih, mantap. Interesting. Maaf tadi kayak sound agak condescending. kayak aku meren gimana ya? Nggak tahu sih bahasanya. Okay.
Interesting. Aku baru dengar beberapa dari ini. Jadi ternyata udah cukup banyak upaya yang pemerintah Indonesia lakukan untuk menangani climate change. Nah, salah satu lagi nih, aku pernah baca dan pasti teman-teman semua juga udah pernah tahu nih. Salah satu upaya kita dalam mengatasi climate change ini yaitu dengan penanaman hutan mangrove. Nah, menurut Kasya dan Kaska, apa sih peran hutan mangrove ini pada climate change di Indonesia? Yang pasti hutan mangrove kan itu adalah paru-paru dunia. Jadi dia menyerap dan menyimpan karbon dioksida, yang juga karbon dioksida itu kan yang bikin pemanasan global, yang itu juga suatu akibat dari climate change. Jadi ya membantu untuk mengurangi karbon dioksida. Itu banget kata Aska, dan itu juga kayak selain itu kan hutan mangrove ini juga bisa mengatasi masalah abrasi, mengurangi dampak bencana alam dan juga menjaga kualitas air. Nah, Wow. Keren Oh, banget kayaknya hutan oh mangrove. iya ya makanya ya keren banget itu. Soal ini kalian pernah denger gak sih yang ini yang di viral di TikTok itu yang Charles McBride itu yang bilang kalau misalkan dia tuh climate doomer, jadi tuh kayak percaya kalau misalkan dia tuh kita tuh kayak terlambat untuk mengatasi climate change gitu. Kayak bikin orang jadi pesimis gak sih? Iya, makanya dia kayak masa positive thinking ya, kita harus usaha dulu kalau misalnya kita tuh bisa menangani climate change. Nah, tapi pada akhirnya True. si Charles McBride itu sadar juga kan, maksudnya apa ya, bisa positive Iya, thinking juga. benar-benar. Benar, kalau misalnya kita itu udah diyakini bisa sama loh, ya kita bisa loh menangani climate change asal kita usaha. Ya, ayo guys, semangat, kita bisa pasti. semangat. Yes. Menit lebih dingin juga kepanasan nih. Setuju. Semoga climate change, kondisi iklim di dunia membaik ya guys. Amin. 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 Nah, tadi kita udah bahas lumayan banyak mengenai climate change. Jadi seru juga pembahasan kita yang pastinya informatif karena aku sendiri juga dapat beberapa informasi baru seputar climate change dari Kasya dan Kaska. Tadi contohnya apa? Penyebabnya, dampaknya, dan juga cara mengatasinya. Kayak apa tadi? Cara kita bisa hemat energi sama menggunakan energi alternatif juga. Mengurangi penggunaannya juga guys, kayak Betul. motor gitu. Betul. Jangan terlalu banyak pakai sepeda gitu, biar nanti kayak lebih exercising gitu, lebih healthy. Jadi yuk bisa ya guys, mulai usaha mengurangi menggunakan apa tadi kendaraan bermotor ya untuk mengurangi climate change. Karena itu semua mulai dari diri kita sendiri. Betul banget. Oke. Good life advice. Nah, makasih teman-teman, kita udah sampai di penghujung podcast. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kasya dan Kaska telah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng di podcast kita kali ini. Terima kasih juga Ya, Isha terima kasih juga, udah Aisyah, untuk jadi narasumber. Seru banget untuk kenal dengan narasumber sih. Iya, kita jadi narasumber. Oh ya, Kasya dan Kaska. Oh, kira kamu bilang Aisyah narasumber. Udah ngajakin aku jadi narasumber gitu kan. Nah, ya. Recordingnya seru banget pokoknya ini. Seru banget. Oke, jadi ya itu gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga podcast kita ini bisa menjadi hiburan buat kalian semua sekaligus bisa nambah-nambah informasi juga. Nah, mungkin itu dia ya dari kami. Sampai jumpa di Let Me Tell You episode 5. Dadah. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.